Selamat pagi anak-anak. Wah, Lause senang sekali bisa ketemu kalian lagi. Apa kabarnya? Lause harap kalian semua dalam kondisi baik-baik aja ya. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita dapat beribadah walaupun dari rumah. Yuk, kita akan mulai kebaktian kita dengan menaikkan satu pujian. Allahku besar. My God is so big. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Oh, oh, my God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Oh, oh, He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kita bersyukur kalau kita mempunyai Allah yang besar, kuat, dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Yuk, kita mau berdoa. Anak-anak yang di rumah, ikutan Lause berdoa ya. Lipat tangannya, lalu tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan puji-pujian, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, ada yang ingat nggak? Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Waktu bulan Juni awal, minggu pertama, ada yang ingat nggak? Lause Halim cerita tentang apa? Ya, betul. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Lalu minggu berikutnya, minggu kedua, waktu itu Lause Helda yang cerita. Ada yang ingat nggak ceritanya? Ya, betul lagi. Wah, anak-anak Lause hebat. Tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di Kapernaum. Nah, pada hari ini kita juga akan belajar tentang mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Tentang apa? Ada yang tahu? Nah, ceritanya terambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Anak-anak buka juga ya Alkitabnya di rumah.
Kita baca sama-sama, Lose ulangin lagi. Dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yang judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikian firman Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama satu tayangan berikut ini. Pada suatu hari ada seorang anak laki-laki dan juga orang banyak yang datang dari jauh untuk mendengarkan Tuhan Yesus yang sedang mengajar tentang Allah yang mengasihi manusia. Kemudian anak laki-laki itu duduk bersama dengan yang lainnya. Dia juga melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit sampai dia sendiri lupa untuk makan siang. Dan ternyata hari sudah semakin larut dan ini sudah waktunya untuk makan. Dan Tuhan Yesus tidak mau membiarkan orang banyak ini pulang dengan perut yang lapar. Lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencari sesuatu untuk dapat diberikan kepada orang banyak ini supaya mereka bisa makan. Tapi murid-muridnya sangat bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena mereka tahu bahwa mereka sangat membutuhkan banyak makanan untuk bisa dapat diberikan kepada orang yang banyak ini. Lalu seorang murid Yesus yang bernama Andreas mendekati seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian 5 roti dan 2 ikan tersebut diberikan kepada Tuhan Yesus. Andreas mengatakan bahwa ini kepunyaan dari anak laki-laki itu, dia memberikannya kepada kami. Hanya 5 roti dan 2 ikan pastilah tidak cukup untuk memberikan makan kepada banyak orang ini. Tuhan Yesus tersenyum dan berkata kepada anak laki-laki ini, "Terima kasih sudah membagikan makan siangmu kepada kami."
Lalu kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitahukan kepada orang-orang banyak ini agar mereka duduk. Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan ini dan memberikannya kepada murid-murid agar dapat dibagikan kepada orang-orang banyak ini. Setelah semua orang sudah makan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ayo, kumpulkanlah sisa makanannya." dan anak-anak tahu makanan yang tersisa adalah 12 bakul penuh. Anak laki-laki ini tidak percaya apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dari hanya 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, itu belum termasuk anak-anak dan wanita. Lose, aku mau tanya dong, Iya. kenapa sih kita harus berbagi seperti anak yang di video tadi? Ya, karena Tuhan sudah berbagi kepada kita dengan cara Dia memberikan hidupnya kepada kita, dan juga jangan lupa Dia juga memberikan keselamatan kepada kita. Dan juga karena kita sudah mendapatkan banyak sekali berkat yang daripada Tuhan. Oh iya, Tuhan juga memberikan kita berkat melalui papa, melalui mama, melalui saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan juga melalui orang-orang yang kita tidak kenal. Itu sebabnya kita harus memberikan berkat, memberikan atau membagikan kasih kepada orang lain, kepada papa, kepada mama, kepada saudara-saudara kita. Kalau misalnya kita di rumah, papa sama mama lagi butuh bantuan kita. Nah, jangan lupa kita harus siap. Kita harus siap bantu. Bilang sama papa sama mama. Baik papa, baik mama, dan juga mungkin kepada saudara-saudara kita, kepada cici koko, atau adik-adik kita, atau saudara-saudara sepupu kita, atau teman-teman kita. Kepada siapa saja kita harus siap untuk memberikan berkat, berbagi kasih kepada orang lain. Oh gitu Lause. Nah, aku punya satu pertanyaan lagi. Kok Tuhan Yesus bisa ya kasih makan 5.000 orang laki-laki hanya dari 5 roti dan 2 ikan? Ya tentu bisa, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Dia sanggup memenuhi kebutuhan manusia. Seperti ketika orang banyak tersebut lapar. Nah, orang banyak tersebut membutuhkan yang namanya makanan. Dan Tuhan Yesus dapat memenuhi kebutuhan orang banyak tersebut. Tuhan Yesus dapat memberikan makanan kepada orang banyak tersebut walaupun hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, Dia juga ingin kita mengetahui bahwa ketika Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan ketika itu mungkin tidak nampak bagi kita, tetapi juga Dia ingin melibatkan kita, waktu kita, kemampuan kita, harta kita, atau mungkin segala sesuatu yang kita punya. Seperti cerita dari anak laki-laki tadi. Lihat ya, Tuhan Yesus melibatkan anak laki-laki tersebut dengan cara Dia membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Coba perhatikan anak-anak ya. Jadi anak laki-laki tersebut punya 5 roti dan 2 ikan. Itu sebenarnya buat apa? Betul, itu buat bekalnya sendiri, buat makan siangnya sendiri. Tetapi lihat ya, Tuhan Yesus mengubahnya menjadi sesuatu hal yang lebih besar daripada itu. Yaitu dengan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Banyak orang. Itu cuma 5.000 orang laki-laki. Belum yang wanita dan juga anak-anak. Nah, jadi Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Dia mau melibatkan kita. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengandalkan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan berkuasa menyediakan apa yang kita butuhkan.
makanan, minuman bagi tubuh kita, udara yang kita hirup setiap saat, kepintaran kita supaya kita bisa bersekolah. Nah, untuk hal-hal tersebut kita harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan dan menyediakan bagi kita. Jadi, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Ya semuanya. Waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, kepintaran kita, kemampuan kita. Pokoknya semua yang kita punya itu adalah pemberian yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sehingga kita juga harus mengembalikannya dan memberikan kepada Tuhan Yesus bagi kemuliaan Tuhan. Oh gitu Lause. Oke, kalau gitu saya jadi ngerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang hebat dan sanggup melakukan segala perkara. Saya mau mengandalkan hidup saya hanya kepada Tuhan. Dan juga saya mau mengasihi dan bisa berbagi kepada orang lain. Mengasihi papa mama, mengasihi saudara-saudara, dan juga teman-teman saya. Sehingga ketika mereka membutuhkan pertolongan dan apa yang mungkin saya punya, saya dapat memberikannya kepada mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Ayat hafalan untuk minggu ini untuk anak-anak kelas kecil terambil dari Yohanes 12 ayat 18 yang berbunyi, Ia yang membuat mujizat itu. Sekali lagi Lause ulangin. Yohanes 12 ayat 18. Ia yang membuat mujizat itu. Dan ayat hafalan untuk anak kelas tengah dan besar terambil dari Yohanes 12 ayat 18. Tetapi lebih lengkap ya dari kelas kecil yang berbunyi, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Sekali lagi Lause ulangin. Yohanes 12 ayat 18. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Kolose 3 ayat 13. Ampunilah Seorang akan akan yang lain. 3 Tiga ayat ya 13. 13 Ampunilah Ampuni seorang akan akan yang ya lain. Kolose pasal 3 ayat 13 Yang berbunyi, yang berbunyi, apa isinya? ampunilah seseorang
yang lain. Akan Akan yang lain. pintar. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Kolose pasal 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah kamu seorang akan yang lain. Sekolah Minggu GKM Kanaan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Evans tanggal 10 Juni dan Chloe tanggal 16 Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menutupnya dengan berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang kuat, dan yang perkasa. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kami bersyukur kami boleh mengandalkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan berkat begitu banyak buat kami. Terima kasih untuk Papa, untuk Mama, untuk keluarga, dan juga teman-teman. Biarlah kami boleh mengasihi Tuhan dan juga mengasihi keluarga kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.